Oh, tapi erupsinya ke arah Klaten? Enggak, ada sana. Ke Boyolali juga? Iya, ke arah sana. Magelang. Yang diambil pelajaran erupsinya. Itu ada yang Oh, contoh juga? 12 tahun. Saya Mbak Slamet. Ini tahun kuat. Kelihatan ya, misternya kelihatan nggak? Kelihatan Iya, sedok. Itu aku berarti, Pak. 16 tahun. Dan tidak mau berdiri di atas. Kalau Merapi udah itu. Berdiri. Itu bergetar loh. Berdiri di bawah. Ya. Berarti ini sebenarnya kepala sekolah yang tahan banting ini. Iya, Oke. Terakhir Bapak Ibu, ini mengingatkan Kelihatan misternya kelihatan. Nah, Bapak Ibu, ini hal-hal pokok yang nanti dilakukan oleh kepala sekolah itu ada dua hal pokok besar ya. Yang pertama adalah melaksanakan program kerja sekolah. Ini nanti yang tertuang di dalam RKAS. Ya. Nah, Bapak Ibu ingat nih, nanti program kerja ini ada yang sifatnya rutin dan ada yang sifatnya pengembangan. Jangan sampai dan jangan mau kita menjadi kepala sekolah yang hanya kerjanya rutin kok. Harus kita punya inovasi, pengembangan. Sekali-kalinya jadi kepala sekolah, buatlah sejarah yang baik. Buatlah sejarah yang baik yang akan bermanfaat buat anak-anak kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, jangan lupa kita jangan sibuk kerja terus, tapi kita tingkatkan kompetensi kita. Kompetensi kita harus kita asah. Tidak ada istilah tua dan muda di dalam mengasah kompetensi. Betul. Tidak ada istilah tua dan muda. Jadi usia berapapun itu punya kesempatan yang sama. Yang terpenting kita bangun kemauan. Kita bangun kemauan. Nah, program kerja ini Bapak Ibu, pada saat kita melaksanakan program kerja, baik yang rutin maupun pengembangan, jangan lupa kegiatan ini harus kita lakukan. Ya, seperti ORPAR tadi. Ya, identifikasi masalah, merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan rencana, melakukan monef dan refleksi, dan juga tindak. Pokoknya sekarang kepala sekolah zaman dulu yang melaksanakan program kerja kayak dulu waktu tahun 60-an, 70-an itu kan tidak ada istilah planning, Pak. Mengalir. Sesampainya. Kalau sekarang kepala sekolah abad 21 tidak. Kita harus sistematis. Sudah tidak lagi zamannya untuk bekerja ala kadarnya. Bapak Ibu pirsa pabrik jamu tidak muncul ya? Iya. Semarang. Padahal itu kalau dibandingkan dengan jamu jago, kemudian Nyonya Menir, itu lebih duluan mereka. Tapi kenapa Bapak Ibu kok sekarang sido muncul merajai pasar jamu di Indonesia? Pengembangan itu. Inovasi pengembangan. Betul, karena melakukan inovasi. Dan kunci kita bisa melakukan inovasi, kita harus melakukan riset penelitian. Ya kita nggak usah jelimet melakukan penelitian. Kita cukup observasi, pengalaman. Tapi kalau Bapak Ibu mampu untuk melakukan riset penelitian, maka Bapak Ibu saya kira nanti bisa akan lebih cepat untuk mengembangkan sekolah. Kalau kita mau membawa sekolah kita ke arah A, kita kan harus mengkaji dulu apa betul warga sekolah kita ini memang keinginannya ke arah. Jangan-jangan tidak. Misalnya sekolahnya Pak Mariadi kepengen diarahkan menjadi sekolah adiwiyata.
Tapi ternyata setelah kita gali, warga sekolah itu nggak kepengen jadi sekolah adiwiyata. Kanan kiri rumahnya itu ya sudah biasa hutan. Jadi kalau melihat sekolah banyak pohon itu ya malah kayak kembali ke hutan. Tapi malah warga sekolah pengen sekolahnya itu punya laboratorium yang canggih, komputer yang baik misalnya. Nah, ketika ternyata Pak Mariadi itu memaksakan diri tetap menjadi sekolah adiwiyata, jadi dukungan warga sekolah kurang, ketertarikan juga menjadi kurang. Sehingga warga sekolah ketika mau mendaftar sekolah, jangan di sekolahnya Pak Mariadi, kita nanti kembali ke hutan lagi. Kalau kanan kiri rumahnya itu sudah hutan, rumput gajah, gitu kan, kandang sapi. Kok sekolahnya lagi dibikin seperti hutan-hutan lagi. Kandang-kandangnya pula. Jadi itu Pak, kita perlu mengobservasi, mewawancarai, menanyakan. Ini panjenengan ini pengen sekolah kita mau jadi apa? Nanti kita gabungkan dengan ide kita. Yang kedua Bapak Ibu, hal yang juga dilakukan kepala sekolah, jangan lupa meningkatkan kompetensi. Monggo Bapak Ibu ikut di mana-mana. Ikut diklat, seminar, workshop, atau belajar mandiri, ngasukaru. Ya, ngasukaru ini bisa 4 mata ya, tatap muka langsung ya. Atau studi banding silakan. Terakhir Bapak Ibu, nah tadi saya dengar dari Pak Jokowi, ATM, amati, tiru, modifikasi. Setelah Bapak Ibu mengikuti ini semua, jangan lupa amati, tiru, dan modifikasi. Bapak Ibu bekerja menjadi kepala sekolah harus bekerja dengan suasana hati yang senang. Ibarat seorang pelukis, itu dia akan sangat senang berjam-jam di hadapan kanvas. Nah, Bapak Ibu juga harus senang dan betah berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun di sekolah. Bagaimana memoles seperti seorang pelukis. Ini sekolah ini mau dilukis apa? Gitu ya Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan dengan proses amati, tiru, dan modifikasi, sekolahnya walaupun di Selo jauh dari perkotaan, tetapi tidak beda jauh dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan. Walaupun di pinggiran, ketika lomba olahraga, olimpiade, MTQ, seni, itu sudah tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Yang selalu kita pikirkan adalah bagaimana melayani guru, bagaimana melayani siswa, mengembangkan potensi siswa, mendorong guru-guru, mendorong anak-anak untuk semuanya berkarir. Maka jangan sampai anak-anak itu merasa sekolah itu bagaikan penjara, sehingga tak betah, tidak nyaman. Dan juga guru-guru kita, teman-teman kita, teman-teman saudara kita, jangan sampai merasa sekolah, kantor guru itu seperti ruang yang Menakutkan. dunia kegelapan. Ruang eksekusi. Maka kalau kita sudah mulai melihat ada bibit-bibit gap-gapan antar guru, rasan-rasan antar guru, kita harus berpikir gimana caranya ini segera cair supaya guru itu nyaman. Kalau sampai ada gap, kelompok ini tukang ngerasa maka ini nanti nggak nyaman di kantor ya. Kita ini menjadi, kalau bahasa kimianya itu emulsor ya. Jadi yang bisa mencairkan seluruh warga sekolah. Demikian Bapak Ibu kegiatan refleksi
memfasilitasi aktivitas seorang kepala sekolah. Dan terakhir, Bapak Ibu, saya selaku pengajar yang mendampingi Bapak Ibu sekalian, kalau selama mendampingi banyak sekali kekurangan atau hal yang kurang sopan, kurang kotor dalam menyampaikan, dalam bersikap letukan atau mungkin guyonan yang kebablasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah melewati semua fase dengan hasil yang luar biasa ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kekuatan, mudah-mudahan di dalam menjalankan amanah sebagai Amin. kepala sekolah Amin. kalian. Insya Allah. Dan saya berharap tetap terjalin silaturahim, ya, dan komunikasi, informasi baik. Barangkali nanti setelah ini ada kepala sekolah yang satu periode kemudian diangkat menjadi pengawas, nah, kita akan ikut senang. Ya. Mudah-mudahan kita tetap dari silaturahim. Nanti kalau ada kabar-kabar yang kita bisa bergembira bersama-sama, misalnya Bu Rahayu ukurannya sudah besar, sudah mantu, nanti kita bisa saling mendoakan. Walaupun mungkin kalau jauh saya tidak bisa sowan, tetapi minimal kita bisa ikut mendoakan Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada kabar-kabar ini Pak Widodo, Pak Jokowi terpilih sebagai kepala sekolah berprestasi. Kita biar ikut merasakan kegembiraan, ikut doakan dan kita ikut senang dengan itu semuanya. Baik, saya kira itu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Setelah ini kita naik ke atas untuk ikut kegiatan penutupan bersama Bapak Kepala Dinas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaiannya tadi Pak. Oke, penilaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nih buat dipun dahulu rencana saya matur Pak Ahmad masih matur izin. Ingat pindah Pak Ahmad kalau saretan saya matur nuwun sangat ngaturaken ageng panuwun panjenengan sampun bimbing kula saretan terus ngaten nggih insyaallah nggih terus lebih baik meski panjenengan bimbing saya itu namanya ngaturaken matur nuwun sangat. Iki nangka kalih anggit kula saretan tetap kegiatan mesti mawon wonten ingkang ndadosaken manas panjenengan pikiran. Sepeda mila kula makli kula sarenang nyuwun agni pangersami ingkang salajengipun mana nggih hakikanipun panjenengan tetap ada anu tali silaturahmi nggih grup tetap kemawon nggih. Terus seandainya teman-teman termasuk Bapak seandainya wonten kagungan kersa nggih monggo anu ngendika mawon nggih. Lalu dipun agendakan mengke kapan-kapan reuni bersama mengatur niku. Ngoten mawon Bapak yang saged kelaturaken kula makin rintang-rintang saestu kata tepat sabenipun nyuwun Mas Sami Mas Kono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nggak bisa bahasa Jawa halus. Wah, bukan gitu itu. Ini yang hubungan kasar yang nampak. Ya, monggo. Ya, foto bersama. Foto bersama. Bisa dikumpulkan dengan kepala dinas. Oh iya. Bisa.